Cinta Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 02. Sally mencoba menghilangkan rasa malu, sebab mereka sampai lupa di depan mereka masih ada orangnya. Ketiga wanita cantik itu serempak melirik ke arah Andi. "Maaf ya, aku buru-buru, mana berkasnya, Sel?" Ucapnya sambil menatap wanita cantik itu yang terlihat wajahnya kian memerah saking malunya, bahkan Sylvia dan Indah pun sama. "Oh iya, maaf mas, lagian benar-benar ya kalian berdua bikin malu saja," sahut Sally sambil melirik ke arah dua adiknya, yang tak berbicara apapun sebab keduanya sama-sama merasa malu. Lalu memberikan map berisikan berkas tersebut kepada Andi. "Oh iya mas Andi, selepas pulang kerja ada waktu gak? Aku mau mengajak kamu makan malam." Tanpa basa-basi, Sally langsung menawarkan hal itu padanya. "Nak, boleh makan malamnya di mana?" Ucapnya balik bertanya. "Nanti aku jemput kamu ya, kita cari nanti saja tempatnya setelah kita jalan," jawabnya sambil melemparkan senyuman yang tentu saja mampu menggetarkan hati pria tampan itu. Sedangkan Sylvia dan Indah pada cemberut, karena mereka cemburu pada kakak mereka, entah mengapa mereka berdua punya rasa yang sama pada Andi. Padahal mereka baru bertemu pertama kali hari itu. "Oke, sekarang aku ke kantor dulu ya, sampai bertemu lagi nanti malam." "Iya mas," jawab wanita cantik itu sambil mengangguk, tak lupa terus-menerus melemparkan senyuman yang tentu saja membuat getaran hati keduanya semakin bergejolak oleh rasa cinta yang sulit ditolak. Tak lama setelah itu mobil Andi telah melaju keluar dari halaman menuju kantor tempat dia bekerja, sedangkan tiga wanita cantik tersebut masih pada berdiri seakan terhipnotis, tak mau beranjak pergi dari teras. Tatapan mata mereka masih menatap ke arah jalan yang dilalui mobil Andi. Namun akhirnya sesudah hampir 15 menit hanya berdiri mereka masuk ke kamar masing-masing, di dalam hati mereka sama-sama ingin mendapatkan hati Andi. Saat itu persaingan di antara tiga wanita cantik bersaudara itu mulai terjadi. Sedangkan Andi di perjalanan pikirannya berputar selalu bingung, mengapa hatinya menyukai secara cepat ketiga wanita tersebut. Dalam benaknya berputar-putar, apa yang harus dia lakukannya karena mereka saudara kandung. Saat itu terus-menerus memikirkan hal itu. "Ah bodoh amat, gimana nanti saja. Ngapain aku pikirin sekarang, lebih baik aku jalani aja," gumamnya sambil menghela nafas panjang. Tidak terasa Andi sudah sampai di depan kantor, mobil masuk ke tempat parkir. Setelah itu dia bergegas masuk ke kantor langsung menyerahkan berkas tersebut terhadap bosnya, Pak Denny. Bapak ketiga wanita cantik yang kini mampu menggetarkan hatinya secara cepat. Tidak terasa hari pun mulai gelap, Andi sudah pulang. Sekarang dia sedang duduk santai di ruangan tengah rumah yang selama ini ia tinggali. Tiba-tiba terdengar sebuah mobil masuk ke halaman dan tak lama, ada yang mencet bel sambil mengucap salam. Dari dalam pembantu Andi membuka pintu sambil menjawab salam itu, ternyata yang datang Sally. Wanita cantik itu menepati janji yang akan datang menjemput Andi di rumah. Sally dipersilahkan masuk oleh pembantu tersebut. Setelah itu pembantu Andi memberitahu. Sejenak Andi merasa terkejut juga sebab tidak menyangka betul-betul malam itu Sally datang. Luar biasa wanita ini, ternyata berani juga melewati jalanan sepi sendirian. Gumamnya sambil bangkit dari duduknya, lalu melangkah ke arah ruang tamu. Kamu Sel, kirain kamu hanya bercanda mengajak aku makan malam," ucapnya sambil tersenyum lalu duduk di sofa di hadapan wanita itu yang tengah tersenyum manis padanya. "Ah kamu ini mas kayak aku anak kecil aja, mana mungkin aku mengajak makan malam, hanya candaan," sahut wanita cantik itu senyuman manis terus dilemparkan dari bibirnya. Membuat Andi terpana, apalagi malam ini Sally terlihat lebih cantik dengan dandanan yang sangat-sangat seksi menonjolkan keindahan yang dimilikinya. Mata Andi semakin terpana. "Ih kamu mengapa malah melamun, jadi enggak nih?" Sally kembali bertanya membuat Andi buyar lamunannya yang tengah membayangkan kebahagiaan apa yang akan ia dapatkan dari wanita cantik itu. "Ah iya, aku sampai lupa suasana, akibat terpana olehmu. Malam ini kamu cantik banget Sel." Mendengar pujian itu tentu saja senyuman wanita cantik itu kian melebar. "Sebentar ya, aku mengganti pakaian dulu." "Iya mas silakan, tapi jangan lama-lama nanti aku lumutan di sini," janda selfie di tengah senyumannya benar-benar saat itu kian menebarkan bagi Andi.
Begitupun sebaliknya, Sally pun merasakan hal sama. Setiap tatapan dan senyuman Andi mampu membuat rongga dadanya bergolak oleh rasa yang sulit ditolak. Rasa cinta semakin membara menguasai jiwa dan raganya. Enggak dong, memangnya perempuan, kalau kamu mungkin iya, harus memakai ini dan itu, tapi kalau batangan sepertiku apa adanya, tidak akan lama kok. Jawabnya. Sally hanya tersenyum manis karena memang itulah kenyataannya. Setelah itu Andi segera melangkah meninggalkan Sally sendiri yang tak mengedipkan mata, terus menatap punggung pria tampan itu hingga hilang di balik pintu. Tak lama Andi telah kembali keluar dengan setelan jaket dan jeans sangat pas dengan badannya yang tinggi kekar berotot, membuat Sally semakin terpana. Mata mereka sejenak bertemu pandang belum bergerak keluar dari ruangan itu. Namun akhirnya Andi segera membuyarkan segalanya. Mau berdiri gini terus tak jadi jalan nih. Ah iya aku sampai lupa segalanya soalnya kamu ganteng banget mas, aku sampai terpana, ucapnya sambil melemparkan senyuman menggodanya. Kamu juga cantik Sel, kita sama-sama terpana jadi tidak ada yang menang hahaha. Jawab Andi berusaha ingin mencairkan suasana yang sedikit membeku oleh perasaan cinta yang tak mampu dihindari lagi. Ah yang benar aku cantik di matamu mas. Tanyanya sambil melingkarkan tangannya di lengan Andi, keduanya benar-benar saat itu nampak sudah seperti sepasang kekasih, padahal belum ada kata cinta sedikit pun keluar dari mulut keduanya. Iya kamu cantik banget, siapapun prianya pasti akan mudah kamu dapatkan Sel. Jawab Andi di tengah langkah mereka keluar dari rumah segera menuju mobil Sally yang telah siap membawa mereka ke tempat manapun yang mereka ingin datangi, tentu saja senyuman wanita cantik itu kian mereka. Setelah mereka masuk ke dalam mobil Andi bertanya, mau makan di mana malam ini Sel? Terserah kamu saja mas, aku ikut. Sahut wanita cantik itu sambil tersenyum tipis, tangannya masih melingkar manja di tangan kiri Andi yang sudah duduk di balik kemudi. Tentu saja, lagi-lagi jantung Andi berdetak kencang, apalagi Sally malam ini memakai pakaian serba mini, seperti sengaja ingin memperlihatkan keindahan yang dimilikinya. Oke, kalau begitu kita keliling dulu, nanti setelah puas kita berkeliling kota cari pemandangan, baru kita mampir ke restoran gimana, nggak apa-apa kan Sel? Iya terserah kamu aja mas, aku akan ikut kemanapun kamu membawaku. Jawabnya sambil melemparkan kedipan mata genitnya. Andi saat itu hanya tersenyum tipis. Segera menjalankan mobil menelusuri jalanan sepi, tak lama mereka sampai ke sebuah taman kota, keduanya segera turun dari mobil tangan Sally tetap melingkar di lengannya, seperti tak mau terlepas sedikit pun, mereka duduk di bangku bawah pohon yang rindang, saling menatap, semakin lama wajah mereka semakin dekat hingga tak ada jarak lagi. Entah siapa yang mengomando. Ih nakal banget sayang, bisik Sally. Saat itu mereka saling berbagi kehangatan yang tentu saja mereka yang tahu tak perlu diucapkan dengan kata-kata, seperti apa hangatnya asmara mereka malam itu di tempat tersebut. Bersambung. Akan seperti apa kisah mereka selanjutnya? Silakan tunggu episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe.